Selamat datang di Rumah Bahasa. Halo semuanya, pada video kali ini kita masih akan belajar tentang teks prosedur. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Secara umum ada 8 ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kalimat imperatif dan persuasif. Yang kedua, kalimat deklaratif. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Yang keempat, konjungsi temporal. Yang kelima, verba material dan tingkah laku. Yang keenam, kata ganti orang. Yang ketujuh, numeralia. Dan yang kedelapan, kata teknis atau istilah. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif atau perintah merupakan kalimat yang isinya mengharapkan adanya reaksi berupa tindakan atau perbuatan dari orang yang diajak berbicara, baik pendengar atau pembaca. Kalimat imperatif dapat dibentuk dengan yang pertama, menghilangkan subjek pada kalimat. Yang kedua, mempertahankan bentuk kata kerja atau verba seperti apa adanya. Yang ketiga, gunakan partikel lah pada kata kerja untuk memperhalus perintah. Yang keempat, verba atau kata kerja imperatif juga dapat dibentuk dengan memberikan akhiran i dan kan. Contoh, ambil bumbu yang telah dihaluskan, kemudian masukkan ke dalam air mendidih. Guntinglah kertas yang telah kalian lipat menjadi bentuk persegi panjang. Taburi sop yang telah kalian buat dengan bawang goreng. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bersifat mengajak, mempengaruhi, ataupun membujuk. Kalimat yang mengharapkan orang lain tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan disebut sebagai kalimat larangan. Biasanya ditandai dengan kata jangan. Kalimat persuasif biasanya ditandai dengan kata seharusnya, sebaiknya, hendaknya, harus, dan lain-lain. Contohnya, pada saat mengurus eKTP, sebaiknya datang pagi-pagi untuk menghindari antrean panjang. Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kita, apalagi memberikan data yang tidak benar. Hendaknya tidak terburu-buru saat menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif merupakan kalimat pernyataan yang isinya adalah memberikan informasi tanpa mengharap timbal balik dari orang lain. Kalimat deklaratif biasanya terdapat pada bagian pernyataan umum. Contoh, bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara mendalam serta melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan. Gaya rambut bob pendek kini mulai diminati lagi. Banyak orang mengeringkan rambut dengan cara mengacak-acaknya. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif merupakan kalimat yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Dalam ragam bahasa lisan, kalimat ini dapat digunakan untuk mendapatkan interaksi dengan orang lain. Sedangkan dalam ragam bahasa tulis, kalimat ini dapat membuat tulisan menjadi lebih interaktif. Contoh, pernahkah kalian membuat mie instan? Apakah ketombe mengganggu aktivitasmu? Pernahkah kalian kesulitan dalam instalasi Windows 10? Yang keempat adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menunjukkan urutan, bisa berupa urutan waktu ataupun urutan kerja. Biasanya ditandai dengan konjungsi, lalu, kemudian, setelah itu, setelah, selanjutnya, sebelumnya, sebelum, sementara, sambil, ketika, dan lain-lain. Contoh, tumis bumbunya terlebih dahulu. Setelah baunya harum, masukkan sayur kangkung dengan ditambahkan sedikit air. Gunakan sikat bulat dan pengering rambut, lalu arahkan hair dryer ke bagian akar. Yang kelima, verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik. Misalnya, menulis, menendang, menampar, menyapu, mengambil, dan lain-lain. Contoh, tidak semua orang mampu memasak nasi goreng dengan baik. Memasak adalah verba material. Agar mudah dipahami mitra, kita harus berbicara dengan jelas. Berbicara juga termasuk verba material. Jangan menggoyangkan kaki saat proses wawancara. Menggoyangkan juga merupakan verba material. Kemudian ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku merupakan kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal, bukan tindakan fisik. Contoh, terkadang kita perlu menolak permintaan orang lain. Menolak merupakan verba tingkah laku.
Sebelum membuat kanal YouTube, kita harus memahami cara kerja algoritma YouTube. Memahami merupakan verba tingkah laku. Ketika kita merasa lelah, istirahat adalah cara yang tepat untuk memulihkan kondisi tubuh. Merasa juga merupakan verba tingkah laku. Yang keenam adalah pronomina persona atau kata ganti orang. Yang pertama, dalam teks prosedur menggunakan kata ganti orang pertama. Biasanya, kata ganti orang pertama yang digunakan adalah kata ganti orang pertama jamak, yaitu kita. Tidak pernah menggunakan kata kami. Yang kedua, kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua yang digunakan bisa tunggal dan bisa jamak. Yang tunggal biasanya menggunakan kamu atau Anda, yang jamak biasanya menggunakan kalian. Contoh, pada saat wawancara, kita akan lebih baik jika kita menampilkan sikap yang antusias, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, saat bertemu gebetan, kamu perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, mulai dari pakaian, gaya rambut, hingga parfum yang akan kamu gunakan. Yang ketiga, apakah kalian pernah gagal dalam ujian? Ketiga contoh tersebut menggunakan kata ganti orang. Yang ketujuh, ada kata bilangan atau numeralia. Numeralia atau kata bilangan yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau urutan. Kata bilangan terbagi menjadi dua, yaitu kata bilangan tentu dan bilangan tak tentu. Contoh pertama, siapkan 2 lembar kertas. 2 lembar merupakan kata bilangan tentu. Contoh yang kedua, tambahkan 1 sendok garam. 1 sendok merupakan kata bilangan tentu. Contoh ketiga, keempat, ambil merica secukupnya, lalu masukkan ke dalam panci. Keempat adalah numeralia yang menunjukkan urutan. Secukupnya merupakan numeralia tidak tentu. Contoh keempat, kalian bisa menambahkan sedikit gula untuk menyeimbangkan rasa. Sedikit merupakan numeralia tak tentu. Yang terakhir adalah kata teknis atau istilah. Istilah merupakan kata yang digunakan pada bidang tertentu. Pada bidang biologi, misalnya kita akan mengenal beberapa istilah seperti ordo, genus, famili, spesies, oryza sativa, reproduksi, sel, kambium, dan lain-lain. Pada bidang teknologi, kita akan mengenal istilah RAM, memori, komputer, ponsel, jaringan, algoritma, dan lain-lain. Pada bidang tata boga, kita akan mengenal istilah makanan, minuman, kukus, goreng, potongan, pisau, wajan, panci, dan lain-lain. Dan pada bidang kesehatan, kita akan mengenal istilah patologi, penyakit, kardiovaskular, diabetes, dokter, perawat, skizofrenia, dan lain-lain. Nah, seberapa paham kalian dengan materi ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Apabila kalian kurang paham, silahkan ulangi menonton video ini atau tanyakan materi di video ini pada guru kalian. Apabila kalian cukup paham, kalian bisa mencatat bagian yang menurut kalian masih perlu dipertanyakan. Kemudian tanyakan pada guru atau tulis di kolom komentar. Yang terakhir, apabila kalian sudah paham, selamat. Kalian bisa lanjut mengerjakan soal. Cermati teks berikut. Cara membuat paspor. Silahkan klik tombol pause untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Jika sudah, coba kerjakan soal berikut. Temukan ciri kebahasaan apa saja yang terdapat dalam teks di samping. Tunjukkan dengan disertai bukti kutipan dalam teks. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Like dan share jika video ini menurut kalian membantu kalian dalam belajar. Salam literasi.